Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Bersama saya Wiwi Widianti SPMM. Video kali ini kita akan membahas tentang statistika probabilitas ya. Nah, seperti biasa, referensi yang saya pakai adalah referensi utama slide statistika probabilitas Universitas Bidang Sarana Informatika dan buku J. Supranto dengan judul Statistika Ekonomi dan Bisnis serta Dr. Kadir MPD Statistika. Nah, probabilitas itu sendiri adalah suatu nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Ini rumusnya. PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah jumlah kemungkinan kejadian A, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan kejadian. Adapun syaratnya, syarat probabilitas adalah harus bilangan non negatif. Kemudian berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana jika probabilitas atau peluang kejadian A sama dengan 0, artinya pasti tidak terjadi. Begitu juga apabila probabilitas peluang kejadian A sama dengan 1, artinya pasti terjadi. Rumus dari yang ketiga, syarat yang ketiga adalah rumusnya PA plus P bukan A sama dengan 1, di mana ketika kita akan mencari PA berarti 1 min P bukan A. Paham ya? Nah, kemudian contohnya adalah sebuah dadu yang seimbang. Dadu yang seimbang itu memiliki 6 sisi, bukan? Dan 5 dari 6 sisi dicat biru, sedangkan 1 sisi dicat hijau. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas timbulnya sisi cat biru, dan yang kedua, berapakah probabilitas timbulnya sisi yang bercat hijau ketika dadu tersebut dilempar sebanyak 1 kali. Kita tulis dulu diketahuinya. Nih, S-nya adalah 6 karena ada 6 sisi. NB itu jumlah yang dicat biru itu 5, jumlah yang dicat hijau itu 1. Nah, ini rumusnya saya tulis kembali. PA sama dengan NA per NS. Apabila yang dicari adalah PB berarti NB per NS. NB-nya 5, NS-nya 6. Begitu juga dengan PH, probabilitas hijau sama dengan NH per NS. Paham ya? Kemudian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah kumpulan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel kejadian yang dapat terjadi di dalam suatu eksperimen. Contohnya pada dadu. Dadu itu ruang sampelnya ada mata dadu kan biasanya sisinya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya adalah anggota dari ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan koin. Koin itu sisinya ada angka dan gambar, sehingga titik sampelnya angka dan gambar. Peristiwa atau event itu adalah kumpulan himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Nah, peristiwa A ada dua peristiwa A atau B dan A dan B. Peristiwa A dan B. Atau di sini dinotasikan dengan union. Kalau dan dinotasikan dengan irisan. Gitu ya. Kalau atau adalah gabungan, ini gabungan. Ini A, ini B, yang diarsir adalah yang digabung, hasil gabungannya. Kalau A dan B itu adalah semua himpunan yang ada di A dan ada juga di B, yaitu tengah-tengah. Kemudian aturan perkalian itu biasa digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan, perpaduan, rute atau jalur lintasan dan sejenisnya. Nah, ini bisa diperoleh dengan cara diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut. Pilih salah satu yang paling mudah menurut Anda. Contoh, kita mempunyai 2 buah celana masing-masing biru dan coklat, serta 3 buah baju masing-masing berwarna merah, kuning, dan putih. Berapa banyak pasangan
celana dan baju yang dapat dikombinasikan. Ini sudah diketahui celana B, C. B itu biru, C itu coklat, baju itu MKP, merah, kuning, putih. Nah, yang pertama dulu kita menggunakan diagram pohon. Seperti ini diagram pohonnya. Jadi Anda harus membuat diagram pohon seperti ini, kemudian ditulis ini biru, ini coklat, ini bajunya, ya bajunya, kemudian di sini hasilnya. Ada 6 pasang hasilnya. Biru merah, biru kuning, biru putih, coklat merah, coklat kuning, coklat putih. Oke, kemudian tabel silang. Kalau tabel silang itu kita mencarinya dengan membuat tabel dulu. Yang ke kanan adalah baju, yang ke bawah adalah celana. Ini ada hasilnya pasangan hasilnya ada di tengah-tengahnya. Ya, hasilnya ada 6 pasang. Kemudian dengan pasangan terurut. Ini yang paling, kalau menurut saya ini yang paling mudah. Nggak ribet membuat diagram pohon dan membuat tabel. Jadi diurutkan B dulu, urutkan BM, BC, BK, BP, kemudian baru C, CM, CK, CP. Nah, berikutnya adalah konsep dasar peluang. Ada peluang gabungan, peluang kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Untuk peluang gabungan, di sini ada PA union B, ada rumusnya nih, PA union B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Kejadiannya adalah kejadian yang tidak saling lepas. Ya, jadi ada dannya, ada elemen yang ada di A dan juga ada di B. Ini. Jadi semuanya digabung. Tapi beda dengan kejadian saling lepas. Saling lepas itu tidak ada elemen yang sama. Tidak ada elemen yang sama. Bisa dalam satu kotak ada koin dan dadu, tidak ada yang sama kan? Atau bisa dadu dengan kartu, tidak ada yang sama. Sehingga A irisan B sama dengan 0. Jadi, dua himpunan ketika dia tidak mempunyai elemen yang sama, maka dia kejadian yang saling lepas. Oke, rumusnya adalah P union B sama dengan PA plus PB. Sebenarnya dari rumus awalnya ini PA plus PB minus PA irisan B. Tetapi karena irisannya 0, jadi tidak dipakai, hanya PA plus PB saja. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah konsep dasar peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Saling bebas dan kejadian bersyarat ini artinya adalah kalau saling bebas itu tidak saling mempengaruhi. Kalau kejadian bersyarat itu saling mempengaruhi. Gitu. Nah, kejadian yang saling bebas atau kejadian yang tidak saling mempengaruhi itu ketika misalnya kita akan melempar dua dadu. Berapakah peluang munculnya angka 3 pada dadu pertama, dan berapakah peluang munculnya angka angka ketiga, dan berapa peluang munculnya angka 4 pada dadu kedua, D1 3 dan D2 4. Nah, antara dadu 1 dan dadu 2 tidak akan saling mempengaruhi, kan? Tidak bisa senggol-senggolan. Tuh, ya, tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau kejadian bersyarat itu yang saling mempengaruhi. Kejadian A itu dimisalkan kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Sehingga rumusnya begini. PA
dan B sama dengan kejadian PA atau kejadian pertama akan mempengaruhi kejadian kedua, atau B setelah A, kejadian kedua setelah kejadian pertama terjadi. Begini rumusnya. Jadi PA PA kali PB setelah A. Sebenarnya PA kali PB setelah A ini dasarnya adalah saling bebas ini. Hanya saja PB-nya itu bersyarat kan? Bersyaratnya apa? Setelah A terjadi. Nah, apabila penamaannya PB terlebih dahulu, berarti A setelah PB terjadi. Seperti ini. Nah, jika ditanyakan bahwa berapakah PB setelah A, berapa rumusnya? Nih ya, berarti menjadi pembagian PA dan B per P. P berapa? Kalau Anda tidak hafal rumusnya, Anda lihat di sini dulu. Setelahnya apa? Setelah B atau setelah A? Kalau yang ini berarti setelah A kan? Berarti P setelah A. Tuh, begitu juga. Kalau misalnya yang ditanya PA setelah B, berarti berapa? Yang ini tetap PA irisan B, PA dan B per. Nah, ini P-nya P apa? Karena di sini B, yang sebelah kanan B, berarti di sini B. Paham ya? Nah, untuk contohnya pada video kali ini satu saja dulu. Nanti pada video kedua akan ada banyak contohnya ya. Video pertama yaitu seluruh kasus pelanggaran. S adalah seluruh kasus pelanggaran, NR adalah pelanggaran hukum narkoba, C adalah curanmor, K kasus pemerkosaan. Diketahui NS 200, NR 110, NC 100, NK 30, N dan C, NR nih ya maksudnya, NR dan C adalah 40. Berapakah NR union C? Dan berapakah probabilitas K? Sehingga diperoleh atau ditulis rumusnya dulu. Saya selalu menulis rumusnya biar nggak lupa. PA union B sama dengan PA plus PB min PA union irisan B. Jadi kalau di A itu diganti NR kan, yang ditanyakan PNR union C, sehingga A diganti dengan NR, B diganti dengan C, sehingga rumusnya menjadi PNR plus PC min PNR irisan C. Sehingga di sini PNR berarti NR-nya berapa? 110 per NS kan? NS-nya berapa? 200. Begitu juga dengan C, 100 per 200, 4 min 40 per 200. Hasilnya adalah 170 per 200 sama dengan 85 per 100 sama dengan 0,85. Nah, sekarang untuk K-nya itu sendiri bagaimana? Ada dua cara mencari K. Yang pertama adalah dengan cara melihat rumusnya. NK per NS. NK-nya berapa? 30. Berarti 30 per NS-nya 200. Kalau dibagi 2 jadi 15 per 100. Kalau didesimalkan menjadi 0,15. Atau ada lagi caranya, yaitu dengan menggunakan rumus syarat probabilitas, yaitu PA plus P bukan A sama dengan 1. Sehingga A ini saya ganti dengan K, sedangkan bukan A atau bukan K saya ganti dengan NR union C. NR union C. Sehingga PK sama dengan 1 min P NR union C. 1 min 85 per 100 atau sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Sama bukan? Sama bukan? Terserah mau pakai yang cara pertama atau yang kedua. Kalau saya sih
lebih milih cara yang pertama, lebih gampang, lebih cepat. Oke, nanti kita akan membahas ini ya, tapi nanti di video kedua karena nanti terlalu lama. Oke, semoga Anda bisa memahaminya. Kita lanjut ke video kedua ya. Oke, video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.